di sebuah tepian danau yang jernih dan tenang, tepat di kaki hutan kebijaksanaan yang rimbun dan penuh bisikan rahasia alam. Hiduplah seekor itik kecil yang mengasingkan diri dari keramaian. Ia tampak berbeda baik rupa maupun cara hidupnya dari makhluk lain di sekitarnya. Tubuhnya lebih gelap, bulunya tak semengilap angsa-angsa, dan ia kerap dipandang aneh oleh para penghuni danau. Suatu pagi yang berkabut lembut, dengan langkah pelan namun mantap, si itik memulai perjalanannya. Di paruhnya tergantung sebuah keranjang rotan mungil, yang akan ia isi dengan persediaan sebelum musim dingin tiba. Angin pagi berhembus membawa dingin, tetapi juga kekhawatiran di dadanya. Tiba-tiba, dari permukaan air yang berkilau, seekor berang-berang muncul, sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Ia menyapa, "Pagi, Bu Itik, mau kemana sepagi ini?" Namun, tak sekalipun ia menatap langsung ke wajah si itik. Tatapan jijik yang tersembunyi di balik nada basa-basi itu menusuk perasaan si itik. Berusaha tetap ramah, si itik menjawab dengan sopan. Meski hatinya kecut, "Aku hendak berbelanja sebelum musim dingin datang. Aku harus bersiap-siap." Tapi sapaan itu tidak menjalin kehangatan. Si itik tahu, ia tak diharapkan untuk berlama-lama. Perjalanan dilanjutkan. Saat melewati kawanan angsa yang tengah berenang sambil tertawa riang, perasaan tidak nyaman menyergap dirinya. Ia menunduk, berharap bisa melintas tanpa disadari. Namun, harapannya kandas begitu salah satu angsa mencibir. "Lihat, teman-teman, sang putri hendak berbelanja," seru angsa itu dengan nada mengejek. Ia lalu memberi aba-aba kepada kawanan untuk memberi hormat, yaitu dengan memutar badan dan mengibaskan kaki mereka ke arah danau menyipratkan air dengan sengaja ke tubuh si itik. Dalam sekejap, tubuh si itik basah kuyup, keranjangnya terlepas dan terjatuh. Tawa riuh para angsa menggema, memecah keheningan pagi. Mereka menertawakannya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dengan mata sembab, si itik bergegas mengumpulkan barang-barangnya. Tapi langkahnya goyah, dan ia terpeleset, jatuh dengan bunyi keras. Tubuh kecilnya terkapar di tanah yang becek, diiringi sorakan semakin keras dari para angsa yang mengepakkan sayap dalam keriangan penuh ejekan. Pelan-pelan ia bangkit, terpincang, mencoba berdiri kembali. Air matanya tak terbendung. Ini bukan kali pertama ia diperlakukan seperti itu. Selama 2 tahun terakhir, ia selalu jadi sasaran, karena penampilannya yang dianggap tak seindah mereka. Dengan langkah gontai, ia menghampiri danau dan menatap bayangannya sendiri. Pantulan sinar matahari memperjelas sosoknya. Ia bahkan ngeri melihat dirinya sendiri. Siapa sebenarnya dirinya? Mengapa ia begitu berbeda? Saat itulah, segerombolan burung melintas di atas kepalanya. Salah satu dari mereka berseru, Putri buruk rupa sedang bercermin?" Disusul gelak tawa. Mereka buang kotoran tepat di atas kepala si itik, lalu terbang menjauh sambil terus menertawakan korban mereka. Penuh lumpur, air dan kotoran, si itik memutuskan menyusuri jalan lain, jalur sempit yang membelah hutan kebijaksanaan. Ia tahu risikonya besar, bisa saja ia bertemu serigala, tapi ia tak sanggup kembali ke danau. Rasa hina dan sedih sudah melampaui batas. Belum jauh melangkah ke dalam hutan, petaka kembali menantinya. Sebuah jerat dari tali pemburu menyergap kakinya. Ia terjatuh, jantungnya berdegup kencang. Panik ditahan. Ia mencoba tetap tenang, menahan napas sambil memeriksa sekeliling. Namun nasib seakan terus mengujinya. Dari balik semak, seekor serigala besar muncul. Lidah menjulur, napas berat, dan taring yang mencuat seolah menyambut santapan empuk. Ia menatap si itik dengan sorot lapar yang menyeringai. "Wah, Bu Itik, nampaknya makin gemuk ya, pasti sehat," ucap si serigala dengan nada mengejek yang menakutkan. Si itik gemetar. Ia tahu ajal bisa datang kapan saja, tapi ia mencoba memohon, "Tolong, Pak Serigala, jangan makan saya. Saya ini kurus dan jelek, tak sedap dimakan. Perut Pak bisa sakit," lirihnya. Serigala terbahak. Ia ingat cerita ibunya tentang nenek itik yang dulu juga licik mengelabui kakeknya. Dengan tawa keras yang menggema, serigala bersiap melompat. Cakar mengarah, rahang terbuka. Namun, sebelum tubuh buas itu menghantam si itik, dentuman senapan menggema di tengah hutan. Peluru menembus tubuh serigala, membuatnya terkapar tak bernyawa. 3 pemburu muncul dari balik pepohonan, membawa senapan yang masih berasap. "Hampir saja si serigala mencuri buruan kita," ujar salah satu. "Tapi lihat,
kita dapat Itik bisa buat gulai nanti malam. Dan begitulah akhir perjalanan si Itik. Setelah bertahun-tahun dihina, disiksa, dan diasingkan, akhirnya ia tak mati oleh cemooh atau gigitan binatang buas, melainkan oleh tangan manusia. Dan hutan kebijaksanaan, serta danau yang sunyi itu, hanya bisa menyaksikan semua itu dalam diam. Ada pesan bijak yang bisa diambil dari cerita di atas, yakni penampilan luar seringkali menjadi alasan untuk menilai dan menyakiti. Padahal di balik setiap makhluk ada luka, perjuangan, dan harapan yang tak terlihat. Ketika dunia terus mengabaikan dan menyudutkan yang lemah, terkadang nasib buruk tak datang dari musuh, tapi dari mereka yang merasa berkuasa atas segalanya. Jangan remehkan kesedihan yang diam, karena diamnya bisa jadi adalah jeritan terakhir dari jiwa yang tak lagi kuat berdiri.